para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Saya Kori Olivia kembali menemani Anda dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Tema kita hari ini adalah tentang vaksin COVID. Assalamualaikum Ustadz Sukron, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kori. Baik sekali, Alhamdulillah. Ya, Ustadz, saat ini kita hidup dalam situasi pandemi, Ustadz. Sebagian umat Islam meributkan kehalalan vaksin COVID. Nah, ini bagaimana seharusnya umat berpikir dalam situasi darurat pandemi ini, Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Kori. Sebenarnya ya saya ini kan juga anggota MUI juga ya. Kemudian saya ketemu yang bagian fatwa dari MUI Pusat juga. Jadi sebenarnya kalau vaksin Sinovac itu halal ya. Sudah dari MUI sudah diajak ke China sana, itu sudah jelas itu halal ya. Memang ada beberapa vaksin yang masih dianggap itu artinya belum dapat sertifikat halal kan. Nah, tetapi kalau kita dalam situasi darurat itu memang diperbolehkan. Karena kan kita dapat vaksin Sinovac itu kan juga terbatas kan. Karena pihak Cina sendiri juga mengeluarkan vaksin itu kan juga terbatas dan juga dibagi ke beberapa negara. Meskipun Indonesia termasuk dapat yang lumayan banyak dibanding Malaysia misalkan ya. Tetapi kalau lihat jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta, itu yang Sinovac dari Cina itu kan juga tidak istilahnya kuotanya itu tidak seimbang dengan jumlah penduduk kita. Artinya kita juga masih membutuhkan produk vaksin dari negara lain ya. Memang kalau dalam situasi darurat itu jadi boleh. Karena dalam kaidah usul fiqh itu ad-darurah ya, dalam keadaan darurat itu tubihul mahdhurat. Hal-hal yang tidak diperbolehkan menjadi boleh ya. Contoh ketika di hutan kemudian nggak menemukan buah, kemudian orang itu kalau nggak makan meninggal, maka boleh makan hewan yang bahkan yang diharamkan. Bahkan dalam usul fiqh itu sampai simulasinya itu contohnya adalah bangkai, boleh gitu. Nah, memang kaidah usul fiqh juga ya kullu syai' ya idza dhaqa maka ittasa'ah. Jadi ketika dalam situasi sempit ya, itu maka menjadi lebar. Artinya menjadi lapang. Artinya hukum itu menjadi longgar. Yang asalnya tidak boleh itu bisa boleh, Mbak. Sebaliknya ketika sesuatu lapang maka harus dipersempit lagi, artinya kita tidak boleh bebas mengkonsumsi. Nah, jadi mengenai vaksin ini ya saya rasa ya kita ngikutin ahlinya, ya, ahli kesehatan ketika ini ya boleh. Ya memang idealnya yang vaksin Sinovac yang sudah dapat sertifikat halal itu kan lebih baik untuk misalkan dialokasikan untuk umat Islam misalnya. Kemudian yang mengandung unsur yang dianggap tidak halal itu ya untuk yang non-Islam. Jadi itulah win-win solutionnya seperti itu Mbak Kori. Jadi karena kalau orang kita ini tuh kan ribut, kadang yang tidak ahlinya pun ikut ngomong. Ya, itu yang menjadi runyam di Indonesia ini. Ya. Kalau yang ini biar MUI, kemudian yang tidak punya kewenangan untuk ngomong ya nggak usah ngomong. Itu harusnya dibatasin ya. Sebenarnya kan mudah aja ya. Ini untuk kesehatan bersama ya supaya pandemi ini tidak menyebar kemana-mana ya. Alhamdulillah saya udah divaksin udah 2 kali. Nah itu ya insya Allah ya karena orang kita ini kan paling susah, disuruh pakai masker susah, suruh makan makanan yang sehat juga tidak mudah ya, untuk jaga jarak, untuk tidak berkumpul juga susah. Tapi divaksin juga kayak gitu, banyak yang komplain maunya apa sih gitu. Nanti kalau pada sakit nyalain pemerintah. Jadi ya repot kayak gitu. Jadi memang kalau sesuatu yang itu sudah menjadi sesuatu yang istilahnya cuma sunnah ketika dianjurkan oleh pemerintah itu menjadi wajib. Karena pemerintah itu kan hakim. Dalam bahasa Arabnya hakim itu seorang penguasa itu nufud.
Waduh, ini ada kucing ikut mengganggu nih di laptop saya ya. Terima kasih, Pak. Iya, jadi memang intinya masyarakat harus melihat ya, tujuan mulia dari program vaksinasi pemerintah ini adalah untuk menyelamatkan rakyat dari penyakit COVID ya Ustadz ya? Iya, betul Mbak Kori, betul. Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz untuk waktunya, sehat selalu dan sampai ketemu lagi besok Ustadz. Ya, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tagarian, sedemikian Jelang Beduk Maghrib bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.